Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Khairunisa dengan NIM 2311050006 semester 3 Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam dari kelas A. Saya akan mendemonstrasikan penggunaan aplikasi XMPP dan pengaplikasian database untuk memenuhi syarat ujian akhir semester pada mata kuliah Manajemen Pangkalan Data dengan dosen pengampu Ibu Jalinur, SIP M.Hum. Pertama, di sini saya akan mendownload aplikasi XMPP di laptop dengan pencarian XMPP pada Chrome laptop masing-masing. Tekan pada XMPP Install and Download for Apache Friends. Nah, jika tampilan layar sudah seperti ini, kita bisa memilih ukuran aplikasi yang sesuai pada laptop masing-masing ya. Ada ukuran 144, 148, dan 149 MB. Saya sendiri menggunakan aplikasi dengan MB 148. Lalu, tekan download dan tunggu sampai pengunduhan aplikasi selesai. Nah, setelah pengunduhan selesai, buka dokumen aplikasi XMPP dan ikuti sesuai pada video ini ya. Terakhir, hanya tinggal menginstal aplikasi ke laptop saja dan tunggu sampai selesai. Nah, selesai penginstalan, langsung masuk pada aplikasi XMPP. Pada halaman pertama yang terbuka pada aplikasi, teman-teman harus mengaktifkan Start pada Apache dan MySQL. Dua komponen ini sangat penting untuk menjalankan web database nantinya. Setelah menekan Start, tekan Admin pada barisan MySQL, dengan begitu kita dapat beralih ke halaman selanjutnya. Halaman selanjutnya akan jadi seperti ini. Lalu, jika ingin membuat database, teman-teman bisa menekan pada tulisan New. Saya sendiri ingin membuat database penjualan sapi, yang mana IR modelnya ada ID penjualan sebagai entitas sekaligus primer key, ada ID detail juga sebagai primer key, lalu ada tanggal, jumlah, dan harga itu sebagai atribut atau non-key. Nah, yang mana 2NF-nya ini terdiri dari dua tabel. Tabel pertama, saya akan buat dengan nama tabel penjualan dengan kolom yang sudah kita tentukan. Sebagai catatan saja, jika teman-teman ingin membuat database atau tabel, kalian tidak boleh menggunakan spasi ya, harus memakai underscore. Oke, mari kita lanjut. Setelah itu, tekan pada tulisan create atau buat. Otomatis akan langsung terbuka pada halaman seperti ini. Nah, pertama, saya akan membuat ID penjualan dengan type INT karena berupa numerik atau angka. Lalu, panjang karakter sekitar 6 dan tandai ID dengan primer key di bawah tulisan indeks. Lanjut dengan tanggal penjualan, type-nya yaitu date dengan panjang 10. Jumlah susu, type-nya voucher karena campuran antara angka dengan tulisan dengan panjang 12. Harga total dengan type desimal karena data yang kita masukkan berupa nilai moneter atau bersifat keuangan, diisi dengan seperti 10,2. Nah, setelah selesai pengisian, kalian bisa scroll ke bawah dan tekan save. Maka tampilannya akan jadi seperti ini. Untuk pengisian data-data, kita tekan insert dan tampilan akan jadi seperti ini. Lalu, kita bisa isi sesuai pada data yang akan kita isi dan telah teman-teman buat ya.
Nah, setelah data terisi semua, lanjut dengan menekan Go, dan otomatis halaman akan jadi seperti ini. Maka, tabel pertama sudah siap dan lanjut pada tabel kedua. Membuat tabel kedua ini dengan cara menekan New di bawah tulisan DB penjualan susu sapi. Tulis di atas ya nama tabelnya. Tabel yang akan saya buat yaitu tabel detail penjualan. Ada ID detail dengan pengisian hampir sama seperti tabel pertama. Yang membedakan hanya pada ID penjualan. Karena ID penjualan tidak primer key pada tabel detail ini. Namun, ID penjualan menjadi foreign key. Namun, ID penjualan ini tetap kita buat INT ya. Nah, setelah siap, tekan save dan lakukan cara yang sama seperti memasukkan data pada tabel pertama tadi. Setelah semua tersimpan dan halaman menunjukkan seperti ini, bisa kita lanjut dengan menekan More pada DB penjualan sapi. Terdapat beberapa pilihan, di antaranya ada Triggers, Tracking, Designer, dan Central Columns. Yang mana yang akan kita pilih adalah Designer. Tampilannya akan jadi seperti ini. Lalu, gerakan kursor ke kiri dan tekan Create Relationship. Ini berguna untuk menghubungkan antara tabel-tabel pada database yang kita buat. Lalu, tarik dan hubungkan dengan menekan kedua tabel pada yang menjadi primary key. Ingat ya, tekan pada tabel awal yang kita buat. Jika data yang kita buat benar, maka akan jadi seperti ini. Nah, sebagai tambahan aja, jika ingin menghapus tabel-tabel tersebut, bisa kembali pada tulisan DB penjualan sapi. Setelah itu, lakukan centang pada kedua tabel, dan tekan pada tulisan drop untuk menghapus tabel. Jika sudah selesai, teman-teman bisa keluar dari halaman ini dengan menekan tanda silang, dan setelahnya akan dibawa kembali pada halaman awal. Jangan lupa untuk mematikan atau menonaktifkan Apache dan MySQL yang telah di-start tadi ya. Tujuannya agar aplikasi tidak error pada saat dipakai setelahnya. Oke, setelah menonaktifkan ini, teman-teman bisa keluar dari aplikasi XMPP. Baiklah, segitu pemahaman dari saya mengenai pembuatan database pada aplikasi XMPP. Semoga paham dan bermanfaat. Bye-bye.